Halo semua, kami dari kelompok 48 Surabaya Lindungi 2021. Di sini kami akan kasih tahu ke teman-teman semua apa sih dengan yang dimaksud dengan plasma konvalesen itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bill Fernando. Perkenalkan, namaku Felicia Dermawan. Perkenalkan, aku Caitlin Surya. Perkenalkan, aku Gladys Angeli. Dan perkenalkan, aku Laurentia Micheli. Dunia geger gara-gara kasus wabah pneumonia akibat virus corona misterius asal Wuhan, Tiongkok. Semua negara waspada, termasuk Indonesia. Selanjutnya, Saudara, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terjadi. DKI Jakarta kembali mencatatkan sebagai daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Tahun lalu adalah tahun di mana kita semua dilanda ketakutan karena adanya wabah virus COVID-19. Banyak masyarakat yang menjadi korban atas serangan virus yang mematikan ini. Tak sedikit pula tenaga medis yang menjadi garda terdepan kita juga turut menjadi korban atas virus COVID-19 ini. Jumlah kasus infeksi COVID-19 di Indonesia yang semakin bertambah membuat kita menjadi takut, gelisah, dan bingung. Maka dari itu, satu-satunya pengobatan, satu-satunya perawatan yang sangat memungkinkan dilakukan yaitu dengan terapi plasma konvalesen dari pasien yang telah pulih dari COVID-19. Terapi plasma ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Teresia Monika Raharjo. Ternyata terapi plasma ini bukanlah suatu hal baru bagi dunia kedokteran. Pasalnya metode ini telah digunakan dalam melawan flu yang mewabah pada tahun 1918 lalu. Lalu sebenarnya apa sih plasma konvalesen itu? Plasma sendiri adalah bagian darah dari tubuh manusia yang mengandung antibodi. Plasma konvalesen merupakan cairan antibodi yang berasal dari tubuh pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dan dinyatakan negatif memiliki antibodi yang digunakan sebagai perlawanan sistem imun terhadap virus. Dengan pemberian plasma konvalesen ini, pasien penerima plasma mendapatkan kekebalan tubuh secara instan yang membuat penyakitnya lebih cepat sembuh dan minimnya resiko timbul komplikasi yang lebih parah Dari COVID-19. Terapi plasma konvalesen ini menggunakan plasma darah dari pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh. Pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh akan membentuk antibodi, dan antibodi inilah yang kemudian didonorkan kepada pasien yang sedang menjalani perawatan. Berikut ini merupakan alat dari donor darah apresis yang ditujukan masyarakat untuk mendonorkan plasma darahnya. Faktor keberhasilan terapi plasma konvalesen. Ada yang pertama, pemberian sedini mungkin sejak timbulnya gejala. Karena terapi plasma konvalesen itu bertujuan untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk memperbaiki kerusakan organ yang terjadi, sehingga pemberian sedini mungkin dapat memberikan hasil yang terbaik. Yang kedua, ada dosis yang tepat. Menggunakan dosis yang tepat sesuai dengan kriteria golongan darah dan kebutuhan. Yang ketiga, ada antibodi dalam plasma konvalesen. Pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh selama 14 hari akan mendapatkan antibodi. Selanjutnya, siapa aja sih pasien COVID-19 yang bisa menerima donor plasma konvalesen? Yang pertama adalah mereka yang gejalanya itu sedang, berat, dan kritis. Gejala sedang itu adalah yang nafasnya itu lebih dari 20 kali per menit dan saturasi oksigennya 93%. Sedangkan yang gejalanya berat itu nafasnya lebih dari 30 kali per menit dan saturasi oksigennya di bawah 93%. Sedangkan yang kritis itu adalah mereka yang harus menggunakan alat bantu pernafasan. Kriteria yang kedua adalah bukan pasien OTG atau orang tanpa gejala maupun pasien yang gejalanya itu ringan yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya, siapa aja sih dari kita yang bisa menjadi pendonor plasma konvalesen?
Nah, yang pertama adalah kita yang usianya sudah mencapai 18 tahun dan sampai 60 tahun. Yang kedua, pernah terinfeksi COVID-19 dengan gejala sedang sampai ke berat. Yang ketiga, menunjukkan hasil swab PCR positif dalam 3 bulan terakhir. Yang keempat, tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit saluran pernafasan yang lain. Yang kelima, diutamakan laki-laki. Jika perempuan itu dengan kriteria yang masih single atau belum menikah. Nah, sekarang kita akan membahas berapa lama sih dan bagaimana cara prosedur penurunan plasma konvalesen ini. Pendonor akan melakukan 2 tahap screening. Yang pertama itu ada persiapan donor. Persiapan donor ini ada mengisi formulir dan melakukan screening pertama tes antibodi secara cepat. Nah, untuk screening kedua atau tahap kedua ini ada pemeriksaan lab donor. Pemeriksaan lab donor itu terdiri dari yang pertama, konfirmasi golongan darah, yang kedua, memeriksa kadar antibodi, dan yang terakhir adalah memeriksa apakah ada ILMTD atau tidak. ILMTD itu dikenal dengan infeksi menular lewat transfusi darah, seperti HIV maupun hepatitis. Jika pendonor telah lolos tahap screening pertama dan screening kedua, pendonor dapat dinyatakan dapat mendonorkan plasma konvalesennya. Nah, pendonor ini melakukan mesin aferesis dan memakan waktu 45 menit saja loh. Bagi informasi tambahan nih, Dr. Teresia Monika Raharjo atau yang dikenal sebagai Dr. Mo ini merupakan pencetus pertama terapi plasma konvalesen untuk COVID-19 yang ada di Indonesia nih. Beliau mengungkapkan bahwa kata konvalesen sendiri berarti sembuh atau plasma yang dihasilkan dari orang yang sembuh. Beliau juga mengungkapkan bahwa terapi plasma konvalesen ini bukan merupakan hal yang baru, tapi melainkan terapi ini sudah dikenal dari masa flu di Spanyol tahun 1917 sampai 1918. Nah, terapi plasma konvalesen ini dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit virus, antara lain mulai dari virus SARS, MERS, Ebola, hingga COVID-19 sekarang. Nah, karena ilmu kedokteran sekarang kan sudah maju, jadi terapi plasma konvalesen ini dipercayai dan terbukti dapat menurunkan mortalitas pada penderita pasien COVID-19. Halo teman-teman, nama saya Billy Fernando. Saya hari ini mau menjelaskan apa sih manfaat dari plasma konvalesen bagi orang penderita COVID-19. Nah, jadi manfaat dari plasma darah konvalesen ini adalah sangat diharapkan bisa membantu orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID-19 agar bisa cepat sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Dikarenakan diyakini banyak orang sangat efektif untuk mengobati COVID-19. Dan karena sudah banyak buktinya di seluruh penjuru dunia, bahwa orang yang menerima donor darah konvalesen ini bisa berhasil sembuh dari penyakit COVID-19. Dikarenakan itu, plasma darah konvalesen ini sangat diperlukan oleh banyak orang di saat ini. Tapi juga ada resiko dan efek sampingnya dari pemberian donor darah plasma konvalesen ini. Salah satunya yang paling umum ini adalah alergi. Tapi jangan khawatir, karena insiden atau efek sampingnya dari pemberian donor darah plasma konvalesen ini hanya terjadi 1% dari ribuan banyak orang. Jadi jangan takut untuk menerima donor darah konvalesen ini. Jadi ayo ikuti Surabaya Lindungi 2021 karena banyak keuntungan yang bisa didapat dalam mengikuti Surabaya Lindungi 2021. Salah satunya bagi orang yang sudah terbebas dari COVID-19 ini, Anda bisa mendonorkan darah Anda agar bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya kepada orang yang sedang berjuang melawan COVID-19. Dikarenakan di masa sekarang, plasma darah konvalesen ini sangat penting bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID-19. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, bisa kita lihat bahwa terapi plasma darah konvalesen ini merupakan salah satu bentuk vaksinasi pasif yang diambil dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Dikarenakan sebenarnya terapi konvalesen ini sebagai pengobatan, sedangkan vaksinasi itu digunakan sebagai proteksi. Akan tetapi, apabila dalam kasus orang yang telah melakukan vaksinasi, tetapi dia masih bisa terkena COVID-19, ia tetap boleh diberikan terapi konvalesen. Nah, namun di balik itu, untuk mengingatkan saja
bahwa terapi ini sebaiknya diterapkan secara tepat seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di awal. Yakini terapi plasma darah konvalesen ini tergantung dari jumlah yang diberikan seperti dosisnya harus tepat, antibodi yang terdapat dalam plasma konvalesen ini harus tepat juga, dan terakhir lebih cepat tindakannya tentu akan lebih baik untuk orang-orang yang sedang membutuhkan plasma darah konvalesen ini. Dikarenakan terapi plasma darah konvalesen ini sangat banyak dibutuhkan oleh orang-orang di seluruh dunia ya, yang terutama negara yang sedang kasus COVID-19-nya sedang booming lagi. Karena itu tindakan lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman, udah lebih tahu kan tentang apa itu plasma konvalesen kan? Tapi jangan cukup tahu aja ya. Yuk kita sama-sama membantu sesama kita dan mendonorkan plasma konvalesen melalui pos PMI terdekat.